Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nak? Sehat kan? Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita mengucapkan kalimat basmalah dan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisrohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan solihan. Baik ya nak, materi kita kelanjutan dari minggu lalu, yaitu berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Ya. Adapun indikator pembelajaran kita hari ini yaitu meneliti secara lebih mendalam pemahaman Quran surah Al-Ahzab ayat 31 dan An-Nur ayat 31. Ayat 59 dan An-Nur ayat 31 tentang berbusana muslim dan muslimah. Kemudian menganalisis ketentuan berpakaian dan berhias sesuai syariat Islam. Menjelaskan makna yang terkandung dalam Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 tentang berbusana muslim dan muslimah. Menyajikan keutamaan tata cara berpakaian dan berhias sesuai syariat Islam, berhias dengan merawat tubuh dengan bahan-bahan alami yang terdapat di alam sekitar, dari tumbuhan seperti lidah buaya, tomat, timun, bengkoang, dan lainnya. Menampilkan contoh perilaku berdasarkan Quran surah Al-Ahzab ayat 59 dan An-Nur ayat 31 sebagai dasar dalam menerapkan berbusana muslim dan muslimah melalui presentasi atau demonstrasi ya. Memberikan contoh-contoh perilaku berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis lainnya sebagai dasar dalam menerapkan berbusana muslim dan muslimah. Nah, yang lalu kita sudah bahas ya, ini pengulangan serta lanjutan ya. Nah, di sini nanti kita lebih ke tanya jawab ya, supaya ada yang kalian tanya terbuka, semua apa yang ingin yang selama ini bisa yang tidak tersampaikan bisa tersampaikan Ibu ya. Jadi Ibu berharap kalian bertanya, lebih banyak bertanyanya. Nah, busana muslim itu yang pertama itu kita menutup aurat ya, sebagaimana sudah kita sebutkan. Menutup aurat itu batasan aurat laki-laki dan perempuan ya. Aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut, sedangkan aurat perempuan itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, kemudian ada juga wanita itu dia memakai cadar ya di daerah tertentu atau golongan tertentu ya, ada pengajian yang memakai cadar, kemudian ada individu-individu juga yang memakai cadar. Itu bagaimana? Nah, itu diperbolehkan ya. Nah, jadi ini ada pendapat bahwa itu juga bahwa sebagian mengatakan wanita itu boleh pakai harus pakai cadar, dan sebagian ulama mengatakan tidak ya. Yang penting auratnya itu adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Muka ini dia ya, muka kita ini sama seperti kita membasuh apa ya, kalau kita berwudu membasuh muka itu dari tempat tumbuh rambut kita ini sampai ke dagu ya, ini bagian muka. Kemudian dari ujung telinga ini sampai sini, ini adalah bagian muka. Nah, inilah dia yang bagian muka. Tetapi kalau dalam menutup aurat itu rambut tidak
tidak boleh kelihatan ya, dimasukkan ke dalam walaupun ada di ini di apa namanya ya, antara kalau kita ambil keliling begini kan, keliling begini itu ada rambut kita itu di kalau perempuan itu bagian sini rambutnya itu ada rambut, tetapi ketika berwudu nggak apa-apa ya nak sekalian ya. Nah, ketika berwudu itu harus diambil, dikeluarkan yang panjang karena itu sudah bagian muka. Sebenarnya itu sudah bagian muka, ditariklah itu rambut kita itu yang berlebih di sini itu mungkin sampai panjang di ke belakang. Nah, itu wajib dibasuh ketika kita berwudu. Tetapi ketika menutup aurat itu dimasukkan ya. Nggak mungkin kan nampak hanya rambut begini kita nampakkan begitu panjang kan? Tidak lagi dia cantik, tidak lagi serasi kan. Jadi ketika menutup aurat itu dimasukkan supaya indah, tetapi ketika berwudu itu harus ditarik dan harus kena air wudhu. Itu dia kalau perempuan biasanya ya. Nah, itu dia aurat perempuan dan aurat laki-laki. Nah, apalagi ya kemarin sudah kita bahas juga, tidak menyerupai pakaian laki-laki ataupun bagi perempuan tidak menyerupai pakaian laki-laki dan laki-laki tidak menyerupai pakaian perempuan. Nah, jadi di sini tidak ada toleransi walaupun dia itu apa ya, yang katanya seperti profesi ya, profesi seperti si Ibu langsung sebut nama, nggak apa-apa ya, Ivan Gunawan ya, dia sangat sering memakai pakaian perempuan. Nah, itu tidak boleh padahal dia laki-laki. Karena profesi itu yang dibuat-buat ya, yang dibuat-buat tidak wajib ya, tidak itu adalah yang dibuat-buat berlebihan ya, tidak boleh. Begitu juga yang perempuan memakai pakaian yang menyerupai laki-laki juga tidak boleh ya, seperti perempuan-perempuan yang tomboy, itu tidak boleh. Silahkan ya nak, sambil Ibu menyampaikan, kalian boleh bertanya karena ini juga sudah kita ulang-ulang ya. Kemudian tidak boleh bergambar, artinya tidak boleh bergambar di sini, yaitu tidak boleh gambar makhluk hidup. Ya, tidak boleh bergambar makhluk hidup, binatang, itu tidak boleh ya, gambar manusia. Jadi gambar yang mana? Kalau gambar-gambar bunga-bunga ya tidak masalah ya, yang tidak boleh itu adalah gambar makhluk hidup. Jadi Bu, kayak mana kalau misalnya kita sudah sempat kebeli, kita sudah sempat beli baju, kita tidak tahu bahwa itu ada gambarnya, misal ada gambar binatang gitu ya. Ya kita tutup bagaimana cara kita menutupnya ya. Tidak juga boleh bergambar salib ya. Salib. Kita tidak tahu misalnya tidak sengaja membelinya ternyata ada gambar salibnya. Ya tidak juga dibuang ya nak. Bagaimana kreativitas kita agar menutupnya. Kemudian laki-laki tidak boleh memakai emas. Nah, ini laki-laki tidak boleh memakai emas. Kalau Bu, cincin kawin gimana? Kan gitu ya. Banyak laki-laki itu ketika tunangan itu pakai cincin kawin, namanya cincin kawin gitu ya. Jadi sepasang gitu. Yang laki-laki jangan pakai emas, boleh pakai cincin kawin, tetapi yang laki-laki cincinnya jangan terbuat dari emas, bisa dari perak atau dari logam-logam yang lain ya. Yang tidak emas, karena emas itu tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Dan laki-laki juga tidak boleh memakai pakaian sutra ya, bahan dari sutra itu adalah pakaian wanita ya. Tidak dibolehkan, Rasulullah melarang memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Nah, laki-laki juga tidak boleh memakai pakaian yang melebihi kedua mata kaki ya. Jangan melebihi kedua mata kaki, tidak harus juga pakai celana gantung ya. Tidak juga harus pakai celana gantung, tetapi jangan melewati batas mata kaki. Semata kaki boleh. Jadi hanya sampai mata kaki, tidak boleh melebihi
kedua mata kaki. Itu pakaian laki-laki. Nah, disunahkan membaca doa apabila memakai pakaian baru ya. Kemudian diharamkan untuk merubah ciptaan Allah. Nah, ini juga ya, tidak boleh merubah ciptaan Allah. Contohnya apa? Contohnya merubah ciptaan Allah itu apa ya? Memakai apa? Operasi ya, jelas-jelas operasi ya. Operasi kelamin ya, operasi kelamin yang lagi tren sekarang ini, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, bahkan ada pernah Ibu baca ya, mereka suami istri sama-sama merubah ya operasi kelamin, yang suaminya menjadi perempuan, yang perempuannya menjadi laki-laki. Nah, gitu sama-sama, entah apa tujuannya tidak tahu. Pokoknya itu tidak dibolehkan. Nah, kemudian Ibu ulang lagi, kemarin udah Ibu sampaikan bahwa tidak ada alasan mengatakan bahwa kan Bu dari lahir saya sudah nalurinya itu sebagai perempuan, gitu ya. Ada yang seperti itu. Kami juga tidak mau seperti ini dengan alasan ya perasaan kami seperti perempuan. Kami juga tidak mau terlahir seperti ini. Tetapi sejak lahir, sejak kecil kami sudah naluri kami sudah perempuan. Jadi ini tidak boleh ya, tidak dibuat dijadikan alasan-alasan yang tidak sesuai dengan syariat. Yang boleh itu adalah memang kalau memang cuma satu kelaminnya itu ya laki-laki ya tetap laki-laki, tidak boleh. Nah, jadi yang boleh itu merubah, menggantinya, memilih ya yang kalau yang boleh itu jika mempunyai dua kelamin. Nah, itu boleh ya kalau memang nalurinya perempuan ya dia buang yang kelamin laki-laki, boleh. Kalau nalurinya laki-laki dia buang kelamin perempuan. Kalau satu kelaminnya tidak boleh. Nah, kalau dua kelaminnya namanya itu khunsa ya. Khunsa dalam bahasa Arabnya namanya khunsa. Khunsa ini terbagi ada dua macam, yaitu khunsa muskil dan khunsa wadi. Nah, khunsa muskil itu adalah yang tidak jelas ya, dua-duanya berfungsi. Dua-duanya berfungsi. Kelaminnya itu ada dua dan dua-duanya berfungsi. Dua-duanya yang kelamin laki-laki berfungsi, kelamin perempuan juga berfungsi. Nah, ini dia boleh memilih antara mau jadi laki-laki atau jadi perempuan, sesuai ini baru namanya sesuai naluri dia ketika lahir. Ketika menaluri dia ingin jadi perempuan. Nah, sementara alat kelamin dia ada dua. Nah, di sini bolehlah dia buang kelamin yang laki-laki. Nah, kalau dia nalurinya sebagai laki-laki, maka dia membuang atau menutup kelamin yang perempuan. Jadi yang berfungsi itu yang diambil dia salah satunya. Kalau dia punya biaya, kalau dia tidak punya biaya, ya tidak masalah, tidak apa-apa. Tidak dibuang juga tidak masalah. Tetapi nanti mungkin akan bermasalah ketika dia mau menikah ya. Di situ mungkin baru timbul permasalahan. Yang mana dipilih dia, apakah dia mau jadi laki-laki atau perempuan, bebas dia memilihnya. Tetapi dianjurkan supaya membuang salah satunya agar tidak membuat kerancuan ya ketika dia menikah. Nah, kemudian yang kedua itu adalah khunsa wadi. Khunsa wadi ini jelas, wadi itu jelas ya. Nah, jadi jelas dia lebih dominan yang mana? Kalau dia lebih jelas dominan laki-laki, maka dia jadi laki-laki. Kalau lebih jelas dia dominannya perempuan, ya dia jadi perempuan. Ya sama seperti tadi itu. Nah, jadi yang namanya yang biasa-biasa yang banyak yang sekarang ini operasi kelamin itu bukan karena kelaminnya dua kebanyakan ya, tetapi memang mengganti ciptaan Allah ya, merubah ciptaan Allah itu tidak boleh. Kemudian apalagi contohnya ya, buat tato, kemudian itu tidak boleh ya. Kemudian apalagi sulam alis, sulam bibir, supaya alisnya tebal nampak, kemudian sulam bibir supaya bibirnya tetap merah merona ya kan. Kemudian operasi plastik, nah itu juga tidak boleh kecuali dalam keadaan
berobat ya, pengobatan apapun. Kalau dalam keadaan pengobatan boleh, contohnya terbakar ya, mukanya kena luka bakar yang memang mengharuskan dia harus operasi. Kalau dia tidak operasi, mungkin orang akan seram nengok mukanya ya. Itu untuk perobatan, ataupun kalau dia tidak dioperasinya mukanya kena luka bakar, maka akan terjadi infeksi di mukanya ya, karena tidak ada lagi jaringan kulit yang menutupi dagingnya. Nah, itu boleh ya, operasi namanya untuk perobatan. Nah, itu ya. Tidak boleh berlebihan dalam memakai pakaian, termasuk memakai perhiasan ya. Tidak disesuaikan lah ya kemana kita mau kita di tempat mana kita sesuaikan dengan pakaian kita, tidak berlebihan sehingga menimbulkan fitnah atau menjadi sorotan atau menimbulkan orang jadinya bergosip ya kalau memakai pakaian yang berlebihan, seperti pakai perhiasan sampai pakai cincin yang penuh, ini cincinnya mentang-mentang pakai cincin dibolehkan ya. Nah, pakai cincin kan menampakkan cincin boleh ya, yang biasa nampak kan gitu, kemarin kita bahas ya. Nah, tidak boleh menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak. Yang biasa nampak itu apa? Nah, cincin itu biasa boleh, tetapi tidak boleh juga berlebihan. Nah, tidak juga boleh berlebihan sampai ke pasar juga pakai cincin yang harganya miliaran ya, sampai yang apa namanya, yang permata yang apa ya, berlian itu kan mahal. Nah, itu juga tidak boleh berlebihan, namanya mengundang orang menjadi merampok misalnya ya, mencopet atau apalah, segala macam yang bentuk kejahatan, itu namanya mengundang. Dan tidak boleh tabaruj ya, ini juga sudah Ibu kita bahas kemarin ya. Tidak boleh juga tabaruj ya. Tabaruj itu berlebihan dalam menunjukkan perhiasan, itu sama tadi berlebihan ya, menunjukkan perhiasan itu ya, sama tadi berlebihan dalam berpakaian, tabarruj menunjukkan perhiasan ya. Nah, tidak boleh berlebihan. Ada yang ingin ditanyakan, Nak? Silahkan ya. Sebenarnya kalau banyak pertanyaan enak nih, cuman Ibu sampai mana yang ingat Ibu aja ya. Apa lagi ya? Nah, banyak ya, kemarin itu banyak pertanyaan mengenai memakai behel ya, kawat gigi. Nah, itu banyak pertanyaan. Gimana, boleh nggak, kan gitu. Nah, itu tergantung kepada niat. Kalau niatnya itu tadi, kalau memang dia memakai behel itu adalah untuk mengobati ya, mengobati, karena kalau gigi itu terlalu boneng juga, itu sulit untuk berbicara. Nanti banyak huruf-huruf yang tidak bisa diucapkan, tidak fasih ya. Dalam membaca Al-Quran juga nanti tidak fasih. Dan menurut kesehatan juga, kalau giginya itu tidak serasi ya antara atas dan bawah, dalam mengunyah, itu nanti akan berpengaruh kepada lambung ya. Jadi kalau atas boneng, bawah tidak maju ya, jadi tidak ketemu dia. Itu untuk perobatan dibolehkan, tetapi kalau untuk gaya-gayaan supaya cantik pakai kawat, supaya orang tahu bahwa kita banyak uang, karena pakai behel itu ya, kawat gigi itu sudah pasti menguras uang ya, di mana pemasangannya, kemudian biaya perawatannya ya. Kalau hanya banyak itu ya, banyak yang hanya gaya-gaya, tidak, giginya tidak bermasalah, tidak ada, sudah bagus giginya, tidak
tidak ada bermasalah, tetapi pasang juga behelnya supaya ikut tren. Banyak anak remaja yang seperti itu tidak boleh. Nah, itu ya. Apalagi ya? Silahkan ya. Silahkan Nak bertanya apa yang ingin dipertanyakan supaya terbuka. Cuma 8 orang. Baik ya. Sudah ya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu anggap kita sudah paham sama-sama. Marilah kita mengikuti aturan berpakaian dan berhias sesuai dengan ajaran syariat Islam ya. Juga berhias juga tidak yang membahayakan. Mari sama-sama kita akhiri pertemuan kita ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.